Pernah nggak sih Anda ketemu orang yang idenya tuh banyak banget, super positif, tapi aduh kayaknya kok nggak napak bumi gitu ya, si kepala di awan lah istilahnya. Sering ya nemu yang begitu. Nah, Kali ini kita mau coba, kita bedah lebih dalam soal tipe perilaku kuning ini. Kita pakai acuan dari buku Surrounded by Idiots. oke, Buku itu kan basisnya kerangka DSG ya, sebuah model perilaku gitu. Nah, si kuning ini, betul. kalau istilah lamanya itu sanguine dari Hippocrates, atau elemen udara kalau kata orang Aztec. Wah, banyak juga ya sebutannya. Iya, intinya sih tipe yang, wah optimisnya luar biasa, ekspresif banget, dan orientasinya tuh ke hubungan, ke pengaruh. Mereka ini sumber energi deh di mana aja. Cuman terbang aja, ini tantangannya, ya kan? Nah, itu dia intinya. Karena optimisme mereka itu kan kadang sampai level wow banget. Banget. Selalu ceria, lihat sisi baik terus, positif melulu bawaannya. Kayak cerita si Marian itu kan direktur penjualan yang saking bikin semangat, timnya sampai dibilang rela lompat jendela kalau dia suruh. Agak hiperbola sih, tapi kebayang kan semangatnya? Kebayang banget. Dan saking optimismenya, kadang mereka jadi susah lihat sisi negatif. Bahkan buat masalah sendiri. Ingat nggak cerita Mike yang mobilnya rusak parah? Oh ya, Yang dia bilang, udah santai aja bilang, nggak apa-apa kok, saya keluar dari pintu satunya lagi, gitu kan. Nah ini nyambung juga ke sifatnya yang sosial dan ekspresif. Ah iya bener, gampang banget bergaul ya. banget. Jago ngomong, jago cerita, seneng jadi pusat perhatian. Persuasif juga. Ya contoh paling gampang lihat aja kayak Oprah Winfrey atau almarhum Robin Williams. Mereka kan gitu banget. Betul-betul. Terus mereka juga kayak, pabrik ide ya. Selalu ada aja yang baru, yang out of the box. Pas orang lain udah buntu, dia punya jalan. Kayak si Roban itu, tiap minggu ganti ide desain rumah. Haha, iya bener. Tapi, nah ini dia tapinya. Idenya itu kadang, kurang realistis. Realisme nomor sekian lah ya buat mereka. Iya. Terus karena asik ngomong, kadang jadi kurang dengerin orang lain. Dan soal detail, wah itu sering banget kelewat. Nah, justru karena itu ya, mereka perlu dibantu diarahkan. Sayang banget kan energinya kalau nggak terarah. Tepat sekali. Energinya itu aset besar. Tapi kalau nggak ada pagernya, ya bisa jadi nggak fokus. Proyek bisa terbengkalai itu. Karena di kepala mereka rasanya udah selesai aja gitu. Padahal kerjaan fisiknya belum. Oh gitu ya, jadi secara mental udah move on ya? Bisa jadi, detail penting kelewat, janji juga gampang lupa karena mereka optimis banget soal waktu. Terus kalau ngobrol, wah bisa berat sebelah. Kayak contoh Peter si manajer itu. Yang ngomong sampai berapa persen? 69% waktu rapat dia yang ngomong. Atau Gustav si penjual, yang ditanya siapa, dia yang jawab. Waduh, 69%. Itu hampir 70% sendiri dong. Yang lain kapan dapat giliran ya? Oke. Terus gimana dong cara efektif ngomong sama mereka? Biar energinya nggak bocor sia-sia. Pasti ada strateginya kan? Ada beberapa. Pertama nih, bantu mereka fokuskan pembicaraan. Kalau mau meeting atau diskusi penting, coba deh siapkan agenda atau poin-poin jelas sebelumnya. Oke, jadi ada pegangan ya. Betul. Terus kasih contoh yang konkret, jangan abstrak. Dan ini nih, penting banget. Minta komitmen yang spesifik. Jangan cuma, oke, nanti diselesaikan ya. Tapi lebih ke, oke, jadi fix ya, laporan ini kamu selesaikan besok jam 5 sore. Dicatat tanggal dan jamnya. Persis. Kalaupun obrolan mulai melenceng nih, jangan sungkan buat interupsi. Tapi yang sopan ya, ajak balik ke topik atau kasih kesempatan orang lain buat nimbrung. Oke, itu yang pertama, fokus. Terus apa lagi? Tadi kan masalahnya detail sama struktur tuh. Nah, yang kedua, bantu soal detail dan struktur itu. Bisa pakai checklist, itu bagus banget buat mereka. Oh iya, biar nggak ada yang kelewat. Terus, kalau ada kesepakatan tinting, tulis. Hitam di atas putih lebih baik. Ingatkan juga soal deadline, dan kalau perlu, konsekuensinya apa kalau telat. Nah, soal jadwal nih ya, ini agak lucu tapi sering efektif. Gimana tuh? Undang mereka datang sedikit lebih awal dari jadwal meeting sebenarnya. Jadi kalau mereka telat dikit karena terlalu optimis sama waktu, masih pas datangnya. Antisipasi, gitu. Hahaha, oke. Tips yang menarik, jadi fokus, terus bantu struktur dan detail. Yang ketiga soal idenya yang seabrek itu gimana? Nah, soal ide kreatifnya. Ini penting. Jangan langsung dipatahkan semangatnya. Mereka kan antusias banget tuh. Iya, nanti langsung down ya. Bisa jadi. Jadi, hargai dulu antusiasmenya. Bilang aja, wah,
Idenya keren banget. Setelah itu, baru deh ajukan pertanyaan yang lebih dalam. Tanya, gimana nih cara realisasiinnya? Langkah-langkah konkretnya apa aja? Detailnya gimana? Bantu mereka tarik ide dari awan ke bumi. Ajak lihat sisi praktisnya. Oke, apresiasi dulu, baru ajak mikir teknisnya ya. Nah ini bagian yang paling, agak sulit mungkin ya, kasih umpan balik. Apalagi kalau kritis. Gimana caranya biar efektif tapi nggak bikin mereka defensif atau malah sedih? Ini memang tricky. Kuncinya, lakukan secara pribadi, empat mata. Jangan pernah di depan orang banyak. Wajib itu ya? Wajib. Terus, awali dengan sesuatu yang positif. Pujian tulus atau apresiasi atas kontribusi mereka. Baru masuk ke intinya. Tapi fokus ke perilaku spesifik yang perlu diperbaiki, bukan ngejudge orangnya. Contohnya gimana tuh? Misalnya bilang, saya suka banget semangat kamu waktu presentasi ide tadi, tapi mungkin lain kali bisa kasih kesempatan tim lain buat nambahin masukan juga ya. Soalnya tadi kamu terus bicara jadi mereka agak susah masuk. Kasih contoh kapan kejadiannya. Oke, spesifik dan fokus ke aksi bukan ke orangnya. Betul. Dan siap-siap juga, kadang mereka bisa defensif atau malah jadi kayak martir. Bilang, emang nggak ada yang suka sama saya ya? Nah, kalau gitu gimana? Kita harus tetap tenang, jangan kebawa emosi. Tegas aja sama poin yang mau disampaikan, tapi sambil tegaskan lagi kalau kita tetap menghargai dia sebagai pribadi. Dan mungkin minta mereka ulangi lagi ya apa yang udah disepakati dari feedback itu, biar lebih nempel. Nah, itu bagus banget. Minta mereka rekap pemahamannya. Kayak kasus si Jane itu kan, teman yang banyak omong. Di buku diceritain kalau follow up itu penting banget. Oh ya, kenapa tuh? Karena mereka itu gampang lupa atau, ya, balik lagi ke pola lama. Jadi perlu diingatkan secara berkala. Tapi dengan lembut ya. Oke, jadi follow up itu kunci juga ya. Sip, sip. Jadi kalau dirangkum nih, si kuning ini bawaannya emang ceria, kreatif, energinya gede. Jago banget buat mulai sesuatu. Kuncinya berarti kita hargai semangatnya, tapi sambil kita kasih pagar ya. Kasih struktur, kejelasan, arahan. Biar idenya nggak cuma jadi wacana dong. Tepat sekali. Intinya bukan mau mengubah mereka jadi orang lain. Bukan itu. Tapi lebih ke gimana kita beradaptasi cara komunikasi kita biar nyambung sama mereka. Biar pesan kita sampai dan bisa mereka tindak lanjuti. Ini soal memaksimalkan potensi hebat mereka sambil kita kelola juga potensi kelemahannya. Menarik banget. Nah ini mungkin jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, gimana caranya Anda bisa manfaatin energi positif dari orang-orang kuning di sekitar Anda, entah di kantor atau di rumah, tapi sekaligus juga memastikan semuanya tetap terarah sesuai rencana, tanpa bikin semangat khas mereka itu jadi padam. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.